Halo para investor semuanya, di video kali ini saya ingin coba sedikit membahas tentang saham JSKY ya. Ini merupakan saham PT Sky Energy Indonesia Tbk. Ini memang baru go public di tahun 2018 dan kemarin harga sahamnya naiknya lumayan di atas 20%. Nah, ini kira-kira perusahaan apa sih? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Ya, jadi kita akan mulai aja langsung dengan company profile perusahaan ini. Sky Energy Indonesia atau sering disebut dengan Sky Energy merupakan professional manufacturer dari solar modul dengan 7 tahun pengalaman ya di produksi, dan dari tahun 2008 udah melakukan quality control. Ya, jadi lebih ke mungkin ke service, ya lebih ke quality control lah dari tahun 2008. Sky Energy juga memprovide technical service untuk solar power plant, on-grid dan juga off-grid, termasuk dengan technical design, installation, dan juga maintenance untuk customer secara worldwide. Jadi ini sekilas tentang JSKY. Seperti ini ya, perusahaannya memang lebih fokus ke solar panel. Cuman kalau misalnya kita lihat di produk dan servicesnya, di sini juga ada inverter, lalu ada solar mounting system, dan juga ada LED. Nanti kita akan lihat di laporan keuangannya kira-kira mana sih yang paling besar. Lalu ini juga ada katalog dari si emitennya. Ya, ini sebenarnya logonya udah berubah di tahun 2019. Ini masih pakai logo lama. Dan produk dari si perseroan ini merupakan made in Indonesia. Jadi kita mesti bangga nih kalau misalnya beli sahamnya JSKY karena produknya adalah made in Indonesia. Kalau misalnya kalian tertarik dengan produk-produknya, ini kalian bisa scan ya di sini di katalognya. Saya sih nggak mau promo macam-macam lah di sini. Nah, ini bisa dibaca about us-nya, dan ini sekilas tentang produk-produknya dan juga fitur-fiturnya. Kalian bisa baca sendiri, cuman kalau dari saya, karena saya memang bukan expertise di bidang solar panel, kita akan lewatin aja. Kita langsung pergi ke angka-angkanya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan 2019 ya, ini annual reportnya, kinerja si perseroan dari tahun 2016 ke 2019 tuh cenderung mengalami peningkatan ya, walaupun di tahun 2019 ini turun. Jadi di tahun 2016 329 miliar, lalu naik jadi 416 miliar, naik 424 miliar, tapi turun menjadi 382 miliar di tahun 2019. Laba bersih juga turun hampir separuh ya, 23,7 miliar menjadi 13,99 miliar. Earning per share pun turun dari 12 menjadi 7 rupiah per lembar. Dan kalau misalnya kita lihat dari rasio-rasio keuangannya, current rasio sebenarnya masih cukup oke ya, di 100%-an walaupun sempat turun ke 94,7%. Nah, ini mungkin diselamatkan karena adanya IPO ya di tahun 2018 sehingga aset lancar bisa meningkat. Lalu kalau misalnya kita lihat dari total liabilitas terhadap total ekuitasnya, tadinya tuh perusahaan ini debt to equity rasionya gede banget di 300%, tapi karena melakukan IPO akhirnya bisa turun menjadi 161%, dan di tahun 2019 turun lagi menjadi 145%. Dan kalau misalnya kita lihat dari utang berbunganya, ya ini lebih ke gearing rasionya, ini udah cukup sehat ya di 0,79. Sementara sebelum-sebelumnya udah parah banget di atas 200%. Kita akan langsung aja ke kinerja tahun 2019 ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau dirinci, total penjualannya ini mengalami penurunan 424 miliar turun ke 382 miliar. Nah, ini karena memang ekspornya itu turun ya, dari 149 menjadi 97, untuk lokal mengalami peningkatan sedikit. Lalu bisa kita lihat di sini dari penjualan ke pihak ketiga mengalami penurunan yang lumayan 70-an miliar, tapi untungnya dari pihak berelasi ada kenaikan sedikit. Makanya penurunannya nggak parah-parah banget dari sisi kinerjanya. Dan kalau misalnya kita lihat dari rincian penjualannya, perseroan ini paling banyak jualan di panel surya, baterai, dan juga solar system. Sementara untuk LED, inverter, dan produk pendukungnya ini kecil banget. Ya, jadi kalau misalnya kita hitung-hitung ya nggak nyampe berapa persen lah ya kalau untuk 3 produk di bawah ini. Jadi memang lebih fokus di panel surya, baterai, dan juga solar system. Dan kalau misalnya kita lihat dari pihak berelasi, ini memang angkanya terlalu besar sih menurut saya.
untuk PT Matra Mandiri Prima bisa 101,7 miliar. Lalu PT Trinitan Metal and Mineral ini 58 miliar. Ini sebenarnya ya owner-ownernya juga ya. Dan kalau misalnya pembelinya terlalu sedikit seperti ini dengan jumlah yang sangat signifikan, itu takutnya seperti ini ya. PT Millennium Challenge Account Indonesia yang tadinya belanja 77 miliar di tahun 2018 itu bisa tiba-tiba nggak beli sama sekali di tahun 2019. Nah takutnya untuk kedepannya itu bisa aja tiba-tiba hilang gitu di tahun 2020. Nah ini mesti kita perhatikan terus, apakah perusahaan ini akan terus membeli ke Jeskai atau dia bisa pindah ke kompetitor lainnya. Apa spesialnya dari si Jeskai ini, itu mesti kita cek lagi. Dan kalau misalnya kita lihat dari kinerja first quarter 2020, nah ini dia ya, first quarter 2020, karena memang first half-nya belum keluar, jadi saya pakai angka first quarter. Nah, first quarter 2020 ini penjualannya mengalami penurunan ya, dari 126 M menjadi 89 M, sehingga laba bruto juga turun dari 28 menjadi 19 miliar. Tapi untungnya perseroan masih bisa ngendaliin biayanya. Beban penjualan turun dari 1,8 M menjadi 900 juta. Beban umum dan administrasi dan juga beban keuangan juga mengalami penurunan ya, yang cukup lumayan. Akhirnya laba bersih si perseroan turunnya nggak terlalu parah, dari 8,4 miliar menjadi 5,4 miliar. Jadi masih cukup oke ya dari sisi kinerja perseroan. Kalau misalnya kita pengen lihat dari sisi arus kasnya, ini justru membaik. Yang di tahun 2019 minus 19 miliar, di tahun 2020 justru dia plus 2,3 miliar, tapi masih belum bisa menutupi capex-nya dia ya, yang mencapai 4,6 miliar. Kalau misalnya kita lihat dari profilnya, nah ini ada kepemilikannya ya. Yang menarik buat saya adalah si Jeskai ini dimiliki oleh PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia sebesar 26,9%. Nah ini kemungkinan sih adalah saham-saham Jeskai yang direpo ke PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Nah ini cukup besar sih menurut saya. Jadi pihak pengendalinya tetap si PT Trinitan Global Pacific dengan kepemilikan 10,15%, lalu juga dimiliki oleh AJ Adi Sarana Wana Arta 8,49%. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, Trinitan ini ya merupakan pembelinya juga yang tadi penjualan perseroan. Nah ini ternyata juga owner dari si Jeskai ini. Kalau misalnya kita lihat dari rasionya sekilas dari first quarter 2020, current ratio masih oke di 110%, debt to equity ratio di 118% ya. Nah ini harusnya sih kalau bisa di bawah 100%. Secara valuasi, price to earning ratio dan juga price to book value ratio masih cenderung murah ya, di 9,8 kali dan 0,98 kali. Jadi ini juga earning per share-nya mengalami kenaikan kalau misalnya dikalikan langsung ya. Cuman ya ini secara year on year sebenarnya masih turun dari 8 menjadi 3. Oke, kalau misalnya kita lihat dari grafiknya, nah ini dia cenderung mulai rame ya. Harga saham ini diminati oleh market di harga-harga sekarang ini. Jadi buat teman-teman investor semuanya, saham Jeskai ini sebenarnya cukup menarik ya bisnisnya, yaitu solar panel. Dan kalau misalnya kita mau lihat produknya dia, nah ini dia ya. Saya akan coba share sedikit. Perseroan ini juga tetap terus melakukan inovasi ya, dengan memperkenalkan J-Lift, J-Feather, lalu JB Facial. Jadi tidak pernah berhenti untuk melakukan inovasi. Selain itu juga perseroan mengganti logonya ya, dari yang lama ini sebelah kiri menjadi logo yang baru. Nah ini jadi cukup keren ya logonya. Lalu kalau misalnya kita pengen lihat produk-produk atau proyek-proyeknya si perseroan, nah ini dia pemasangan solar panel J-Lift di atas gedung ESDM Minerba. Ya, lalu di gedung C juga dipasang juga ESDM Minerba. Nggak berhenti di sana, ternyata Toyota Astra Motor di pabriknya juga dipasang solar panel. Nah terus di sini juga ada di SDN Cideng 04 dipasang solar panel ya. Di SDN 04 Bintaro Pagi juga dipasang juga. Nah di Jakarta Timur di SMKN 69 juga mulai dipasang solar panel ini. Mulai rame ya. Nah di sini juga ada statement makanya. Pemerintah DKI Jakarta memiliki rencana untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil
dengan melakukan instalasi modul surya di gedung-gedung pemerintah daerah, gedung sekolah, gedung olahraga, dan fasilitas kesehatan. Jadi memang masih ada pasarnya buat si Jeskai ini untuk kedepannya. Semoga aja pemerintah DKI Jakarta punya budget yang cukup lumayan nih buat si Jeskai ini masang modul-modul surya di gedung-gedungnya mereka. Nah, cuman satu hal yang kurang begitu serak buat saya adalah di halaman 29 ini. Kita akan pergi dulu ke halaman 29. Masih halaman 25 ya. Oke. Nah, ini dia. Di tahun 2020 Direksi telah menyusun rencana untuk melakukan right issue guna mengembangkan struktur permodalan sehingga perusahaan dapat melakukan diversifikasi dan pengembangan usaha. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa rencana right issue ini biasanya disambut negatif ya buat para pelaku investor. Jadi kalau buat saya pribadi mendingan nunggu dulu nih sampai kejelasan dari right issue ini sendiri. Sampai hari ini sih memang belum ada rencana right issue ya. Jadi demikian dari saya sekilas tentang JSKY atau JSKY ya. Semoga videonya bermanfaat. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.